Kisahku ini ketika aku masih kuliah di salah satu universitas di Yogyakarta. Namanya kita hidup sebagai mahasiswa yang merantau ke kota orang, otomatis hidup harus berhemat. Ditambah lagi latar belakang keluarga berasal dari orang yang kurang mampu. Sehingga aku bersama dengan dua orang temanku memutuskan mengontrak sebuah rumah yang cukup tua. Ketika pertama kali aku masuk ke rumah itu, aku sudah merasakan aura yang berbeda di dalam rumah tersebut. Tapi namanya rumah yang murah, kami tetap mengambil rumah itu untuk kami kontrak selama setahun ke depan. Keanehan sudah mulai terjadi setelah kami tinggal beberapa hari di rumah tua itu. Dari pengalaman temanku, ketika dia sedang mandi di kamar mandi, dia melihat penampakan sesosok makhluk halus ketika dia menatap cermin di dalam kamar mandi itu. Kadangkala kami mendengar ada suara orang yang lagi sibuk memasak di dapur rumah. Setelah kami hampiri ke dapur, tiba-tiba suara itu pun hilang begitu saja. Tidak sampai di situ. Kadangkala aku sering mendengar suara seseorang perempuan menangis di balik tembok kamarku. Tetapi, apakah itu manusia yang sedang menangis tengah malam buta? Sementara di sebelah rumah itu tidak ada tetangga yang tinggal di sana, karena rumah kontrakan kami bersebelahan dengan pemakaman. Setelah liburan semester tiba, dua orang temanku pulang kampung. Tapi aku tetap menetap di rumah itu sendirian, karena aku harus mengulang beberapa materi studiku. Setelah aku selesai mengerjakan tugas kampus, aku sudah mulai merasa ngantuk. Aku pun perlahan-lahan mulai tertidur. Antara sadar dan tidak sadar, aku melihat sesosok makhluk yang sangat besar bermata merah. Dengan seekor makhluk seperti burung yang berdiri di depan pintu kamarku. Makhluk bermata merah itu dengan nada yang meraung menyuruh makhluk di sebelahnya yang menyerupai burung besar tersebut untuk menyerang dan memakan aku. Aku berteriak, "Jangan makan aku! Apa salahku?" Aku pun terbangun, bergegas minum air putih dan mencuci mukaku. Aku heran, mimpi buruk seperti apa ini? Singkat cerita, aku pun melanjutkan tidurku. Di malam itu juga, aku bermimpi temanku yang tinggal di rumah tenggelam di pantai Parangtritis. Dalam mimpiku, aku berusaha menolong dia dan meraih tangannya. Akan tetapi, ada suara yang berkata kepadaku, "Jangan kamu ambil, karena dia sudah menjadi milikku." Aku pun melepaskan tangannya
dari genggamanku. Kemudian aku pulang ke rumah. Tak lama berselang, ada sesosok wanita yang menaiki sebuah kereta kencana yang berjalan di udara menghampiri saya. Tapi setelah sampai di tanah, kereta kencana pun tiba-tiba hilang. Kemudian aku melihat seorang wanita yang berpakaian merah datang menghampiriku dan berkata, "Aku adalah penguasa pantai selatan." Kemudian dia berkata, "Kamu boleh minta apa saja, asalkan jangan minta temanmu kembali." Aku pun terdiam dan tidak bisa berbicara satu kata pun. Kemudian dia mengatakan kepadaku, "Mari kita jalan-jalan." Kemudian dia berkata, "Aku tidak boleh melewati satu langkah pun ke utara dari Tugu Jogja, karena itu bukan daerah kekuasaanku lagi." Kemudian dia pergi meninggalkanku. Aku pun terbangun dan berkata dalam hati, apa arti mimpiku ini? Keesokan harinya, aku mampir dan bertamu ke rumah orang yang tetua di kampung itu. Aku menceritakan semua yang terjadi dalam mimpiku semalam. Tapi mbah itu tertawa dan berkata, "Mana mungkin le, ojo ngapusi. Mbah saja sudah beruban, sudah sering semedi, tapi belum pernah berjumpa dengan Kanjeng Nyai. Apalagi kamu le, kamu saja bukan orang Jawa, bukan darah Jawa. Mana mungkin bisa bertemu, meskipun dalam mimpi." Kemudian saya berkata, "Iya mbah, benar kok. Bahkan aku diberitahu salah satu larangan beliau, bahwa tidak boleh melewati Tugu Jogja ke utara mbah, meskipun cuma satu langkah." Kemudian beliau diam sejenak dan menatap ke arahku seolah tidak percaya dengan semua yang kukatakan. Dia berkata lagi, "Gini le, artinya kamu salah satu orang yang berdua bisa bertemu dengan Kanjeng Nyai Roro Kidul, meskipun kamu bukan darah Jawa." Beberapa tahun berselang, ketika acara wisuda selesai, temanku yang tinggal serumah dengan aku tersebut berwisata ke pantai Parangtritis. Kami pun senang karena bisa jalan-jalan bersama. Setiba di pantai, entah kenapa temanku tersebut berniat menolong anak kecil yang hanyut terseret gelombang. Setelah dia mulai berenang, perlahan-lahan tubuhnya mulai tenggelam. Aku terdiam dan berkata dalam hati, ternyata mimpiku dulu sudah menjadi kenyataan.